Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimus sultanik. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu sekalian, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman, Islam, ihsan kepada kita, sehingga di waktu sore menjelang malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat untuk menggerakkan kaki kita, menggerakkan pikiran kita, kemudian datang ke majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala catat semua usaha kita sampai datang ke tempat ini menjadi sebuah timbangan amal kebaikan kita. Amin. Di masjid juga yang semoga Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan ini, Masjid Mahfaza nggih. Ingat sekali kami bahwa 7 tahun yang lalu mungkin kalau tidak salah, 7 tahun yang lalu waktu itu saya itikaf di sini. Kayaknya itu itikaf pertama di sini. Nggih Pak Amir. Sepertinya dulu sama Ustadz Sanif, sama dulu masih ada Mas Miftah apa ya, dari apa namanya, pemuda juga. Nah, saya dulu 7 tahun yang lalu itu cuma ngangen-ngangen aja. Wah, ini masjid kedepannya kalau dibuat ngaji, tempat kajian, dulu belum ada gedung ini, jadi kalau waktu pagi itu Masya Allah pemandangannya. Subuh-subuh di bulan Ramadan itu. Dan kemudian kami berangkat, waktu itu belajar lagi. Pulang-pulang sudah dapat kabar ternyata banyak kajian sekarang alhamdulillah di masjid ini. Juga termasuk yang sering dipakai untuk kajian, buat acara-acara kegiatan umat, kita ikut senang. Jadi itulah kita itu hari ini bisa baik, hari ini bisa bermanfaat, itu kadang dimulai dari doa-doa dan kebaikan-kebaikan orang sebelum kita. Dimulai dari angan-angan sebetulnya. Tapi Allah ijabahi niat yang baik itu, angan-angan yang baik itu jadi sebuah kenyataan. Kita hari ini mungkin Allah Subhanahu wa taala beri hidayah. Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita bisa lebih baik lagi. Hakikatnya kita yang lemah ini bukan siapa-siapa, tapi bisa jadi kita sampai pada titik yang sekarang ini adalah doa-doa orang sebelum kita, doa-doa orang-orang di sekitar kita, doa-doa orang-orang soleh yang melihat kita. Makanya jangan malu atau jangan merasa tidak pantas kalau mau ketemu orang soleh. Justru itulah mungkin bisa jadi awal kebaikan kita. Dari orang-orang soleh itu doakan kita, ngangen-ngangen itu, fulan datang pada saya berharap dari fulan ini dia bisa bermanfaat buat umat, dia bisa menyebarkan kebaikan, dia bisa ikut berperan untuk kebaikan umat ini. Itulah juga yang diajarkan kiai-kiai kita. Kebaikan itu harus dimulai dari mimpi. Tidak apa-apa mimpi dulu hari ini. Mimpi, ya buktinya ya entah
Ya, itu mimpi saya atau mimpi orang lain, saya betul-betul 7 tahun yang lalu saya masih ingat sekali di masjid ini. Itu itikaf 2015. Ya. Sebelum ada itikaf yang kolektif rame-rame itu, dulu masih cuma orang-orang sini saja waktu itu. Angen-angen, sepertinya saya juga sambil saya agak doain juga sebenarnya waktu itu. Alhamdulillah, ya semoga juga intinya kedepannya di Wonosobo ini semakin marak geliat gerakan keislamannya. Semakin semangat semua pada ngaji, kembali kepada ilmu, kembali kepada masjid, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah, kembali kepada ajaran-ajaran Nabi semuanya. Karena dari situlah lahir dan timbul kebaikan umat. Dari situlah lahir dan timbul kebangkitan peradaban umat ini. Dimulai dari mana? Dimulai dari ilmu. Orang, sebuah generasi kalau cinta ilmu, itu pasti tanda Allah Subhanahu wa ta'ala mau angkat. Dimulai dari hal paling kecil, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah inginkan kebaikan, Allah inginkan baginya itu kebaikan, baik dirinya sendiri maupun itu kebaikan kolektif sebuah jamaah, sebuah umat, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan dia cinta ilmu, akan Allah jadikan dia ini memahami ilmu. Itu awal kebaikan. Bisa jadi kebaikan untuk diri sendiri awalnya, dan itu insya Allah setelah itu jadi kebaikan kolektif, kebaikan umat, kebaikan bareng-bareng. Ya, makanya alhamdulillah kalau sudah banyak juga dari kegiatan-kegiatan itu timbul gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan, gerakan-gerakan hijrah, gerakan-gerakan kebaikan, itu perlu diapresiasi. Yang terpenting adalah gerakan-gerakan sosial, gerakan-gerakan kebersamaan umat ini harus tetap dikawal dengan ilmu. Ya. Tetap ada kebaikan di sana. Mungkin ada orang baru senangnya itu ikut nyambut gawe, resik-resik, ada gerakan resik-resik masjid. Baru senangnya sedekah, ada gerakan sedekah air, alhamdulillah. Gerakan bagi-bagi beras, alhamdulillah, ada GIB di sini. Ya, sekarang sudah mulai geliat sejak tahun kemarin ya, Mas Eko ya. Alhamdulillah, nanti ada gerakan apa lagi? Gerakan apapun semuanya itu harus dikawal dengan ilmu. Ya awalnya mungkin tidak apa-apa ya, baru bisanya ikut gerakannya. Tapi suatu saat harus ada keinginan, saya harus upgrade ini. Ya, harus upgrade. Di-upgrade ilmunya, di-upgrade pengetahuannya tentang Islam. Itu secara umum. Ala kulli hal ya. Saya optimis sekali insya Allah ke depan, ya, ini bermula dari mimpi tidak apa-apa. Yang penting harus optimis, diamini semuanya. Di Wonosobo ini nanti di setiap kecamatan itu ya ada pusat keilmuan. Entah itunya bentuknya pesantren, markas dakwah, markas Islam. Jadi orang itu kembali kepada ilmu. Orang gerakan apa saja dikawal oleh ilmu, insya Allah itu jadi awal kebaikan umat. Ya, insya Allah. Alhamdulillah, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang kami diminta untuk membahas di kesempatan hari ini. Perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa perjalanan? Hidup ini disebut perjalanan. Hidup ini disebut dengan sebuah perjalanan. Kita berjalan karena umur kita bergerak, umur kita berjalan. Karena hidup ini adalah sebuah fase. Dan kalau kita bicara hidup, sebenarnya hidup itu cuma bukan sekedar hidup di dunia. Hidup di dunia itu bukanlah seluruh daripada fase kita, tapi hanya sebuah fase,
salah satu fase hidup kita. Karena setelah kehidupan ini Allah takdirkan dan telah tetapkan bagi kita kehidupan yang lain. Kehidupan yang lain. Yang bahkan kehidupan yang lain itu lebih panjang daripada kehidupan kita yang sekarang. Lebih lama daripada kehidupan kita yang sekarang. Itulah kehidupan. Oleh karena itu menarik ketika kita bahas dalam sebuah hadis. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Abdullah Ibnu Umar, putra dari Umar bin Khattab. Umar itu punya putra ada beberapa, salah satunya namanya Abdullah. Abdullah bin Umar bin Khattab. Salah satu sahabat junior. Salah satu sahabat junior. Karena beliau itu Nabi meninggal usianya masih sekitar 20-an tahun. Usianya masih sekitar 20 tahun. 20-an tahun. Pada suatu kesempatan Abdullah bin Umar ini sedang duduk bersama Nabi. Umurnya ketika itu 12 tahun. 12 tahun. Mungkin kalau sekarang seusia anak SD. Itu nandakan apa? Nabi itu semuanya diserawungi, mau anak kecil, mau pemuda, orang dewasa, bahkan orang sepuh pun semuanya diserawungi. Itu Nabi. Nabi ketika itu sedang duduk bersama Abdullah bin Umar. Kemudian di tengah sedang ngobrol gitu, Nabi tiba-tiba menepuk pundaknya Ibnu Umar, ditepuk pundaknya. Kemudian disinilah kita pakai bahasanya Ibnu Umar saja. Ini diceritakan langsung oleh Ibnu Umar. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, berkata dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibayya. Nabi ketika itu menepuk pundak saya. Jadi anak kecil. Maka jangan ngeremehkan. Walaupun kadang anak kecil yang kita nasihati, tapi jangan lihat dia sekarang. Lihat dia 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang. Saya ingat sekali di antara nasihat guru kami, Haji Syihabuddin Abdul Muiz dulu di pesantren, saya itu ketika nasihati santri, saya itu ketika ngasih wejangan ke santri, sama sekali saya tidak anggap mereka itu hanyalah anak-anak kecil, enggak. Saya itu ketika nitip sebuah ide, nitip sebuah pikiran kepada santri-santri saya tidak pernah menganggap mereka hanyalah anak-anak kecil hari ini. Tapi ketika saya nitip sebuah gagasan, nitip sebuah ide, ngajak mereka ngobrol, memberi wejangan, yang saya hadirkan dalam hati saya ketika saya kasih tahu mereka itu sebetulnya saya sedang menitipkan gagasan-gagasan besar kepada tokoh 10 tahun lagi, kepada tokoh 20 tahun lagi, kepada tokoh 25 tahun lagi. Itulah juga mengapa mungkin generasi hari ini di zaman ini lemah-lemah. Karena kadang anggap orang tua anggap itu anaknya itu anak kecil, bocah cilik, onone diseneni, njaluk njaluk jajan, dianggapnya anak-anak kecil. Kadang pikiran kita yang juga anggap mereka hanyalah anak kecil. Padahal kita harusnya sadar mereka yang hari ini anak kecil itu hakikatnya mereka adalah orang-orang yang bahkan menentukan nasib umat ini mau dibawa kemana 20 tahun lagi. 30 tahun lagi umat ini, bangsa ini mau dibawa kemana anak-anak kecil hari ini. Maka dari dulu Nabi ya ndak istilahnya jaim atau apa, jaga image atau gengsi ketika ngobrol, duduk sama anak-anak kecil, sama anak-anak muda kadang. Karena mereka itu akan mengingat momen-momen itu. Karena di sisi lain nanti kadang bahkan di kesempatan lain ada hadis Abdullah ibnu Abbas. Ketika itu Ibnu Abbas juga masih kecil, bonceng Nabi naik unta.
Di tengah-tengah bonceng, kalau sekarang mungkin naik motor ya. Ada pamannya atau bapaknya atau siapa ustadznya, ada muridnya atau ponaannya atau anaknya bonceng naik motor. Di situ Nabi ngasih nasihat yang sangat mengena sekali, sangat diingat sekali sampai diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ini di kesempatan kali ini Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibayya. Nabi menepuk pundak saya. Akhadha, mengambil pundak saya, menepuk. Faqala. Kemudian Nabi bersabda, kun fid dunya, wahai Ibnu Umar, wahai Abdullah, kun fid dunya, jadilah kamu di dunia ka'annaka gharibun, seperti engkau orang asing, au abirus sabil, atau engkau ini hanya orang yang menyeberangi jalan saja. Jadilah engkau di dunia ini seakan engkau hanyalah orang asing yang tidak diturunkan ke dunia ini kecuali hanya lewat sekejap. Tidak berada di dunia ini kecuali hanya mampir, seperti mampir di warung. Sekedar beli es teh, sudah haus dahaganya, lanjut lagi jalan. Kun fid dunya ka'annaka gharibun, seakan-akan engkau itu orang gharib. Gharib itu orang asing. Namanya orang asing, dia itu seperti kita nih. Kalau kita ini jauh dari rumah, atau tinggal di kampungnya orang, istilahnya orang pendatang. Kira-kira mau macam-macam enggak, Pak? Di kampungnya orang? Enggak. Orang baru datang, cuma numpang tinggal di situ sebentar. Kira-kira sampai mau ini enggak? Kira-kira. Ibaratnya kita mau tinggal di sebuah desa atau suatu kota sebulan. Kira-kira mikir enggak sampai mau bangun rumah di situ? Enggak. Beli sawah di situ? Enggak. Enggak, gitulah orang di dunia. Dia anggap dunia ini seperti dia orang asing. Pertama, kalau orang asing itu ya punya adab. Dia enggak berani macam-macam. Kedua, ya dia enggak akan menyibukkan dirinya sampai mengerahkan seluruh tenaganya untuk dia fokus di tempat itu, enggak. Karena dia lihat perjalanan dia masih panjang. Dia enggak bakal sampai membuat rumah, beli barang-barang yang banyak perabotan. Karena dia enggak lama di situ. Sebulan, bahkan mungkin cuma sepekan, 1 minggu, kayak kita mau ke Jakarta. Di sana sekedar mau ngurus sesuatu, atau sekedar mau ketemu siapa, 1 pekan, 2 pekan, paling kan kontrak, ngekos. Kemudian dia pastikan juga bawa bekal. Nggak mungkin orang pergi nggak bawa bekal. Apalagi yang terpenting bekal dia pulang. Jangan sampai dia pergi, dia seperti orang asing di tempat orang, dia musafir, tapi bawa bekal secukupnya saja, ngepas. Bisa jadi nggak sampai rumah. Di tengah jalan kehabisan uang. Sih kalau kayak gitu di dunia masih bisa. Kalau kehabisan bekal di akhirat gimana, Pak? Lagi dihisab sama Allah, lah pahalamu wis entek iki. Ora cukup. Gak bisa pulang kita ke surga. Karena hakikatnya dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini hanyalah tempat kita lewat. Maka indah sekali di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, mali lid dunya. Perumpamaan saya di dunia ini, Nabi ini memberi misal. Perumpamaan saya hidup di dunia ini, innama mithli wa mithlud dunya. Perumpamaan saya dan perumpamaan antara saya dan dunia ini, kama thali raqib, seperti orang yang nunggang kendaraan. Di tengah padang pasir,
yang jauh, yang panjang, yang luas, yang panas ngentang-ngentang. Kemudian di tengah padang pasir itu dia melihat pohon yang sangat rimbun sekali. Di pinggirnya mungkin ada telaga yang kecil. Nabi mengatakan, perumpamaan saya di dunia ini, hidup di dunia itu seperti orang yang raqib, penunggang kendaraan. Artinya dia sedang safar, musafir. Kamathali raqibin qala fi dhilli syajaratin, yang kemudian karena lelah dia turun dari kendaraannya, dia tidur sebentar di bawah pohon itu. Qala yaqilu, dari qala yaqilu qailulah. Qailulah itu tidur siang sebentar. Nabi itu biasanya punya kebiasaan, dan itu sunnah, sebelum zuhur itu biasanya tidur sebentar, barang 15 menit, 20 menit. Qailulah. Nabi merumpamakan, permisalan saya hidup di dunia ini seperti orang yang sedang musafir, pakai kendaraan, kemudian lihat pohon yang rimbun, dia turun sebentar, dia tidur sekejap untuk mengembalikan tenaga. Kemudian dia terbangun, tsumma raha wa tarakaha. Kemudian setelah dia bangun, dia kembali naik kendaraannya lagi, dia berangkat dan dia tinggalkan pohon itu. Inilah, pohon itu seperti dunia. Dan perjalanan hidup kita ini seperti kita berkendara. Dunia ini adalah fase yang sangat tipis sekali dibanding sisa kehidupan kita yang akan datang. Maka jangan sampai kita tertipu. Kata ulama, an-nasu matu, manusia itu mati. Sekarang ini ada ulama membuat permisalan bagus sekali. Sekarang ini seakan-akan manusia ini mati. Kita yang sedang hidup ini sama beliau. Manusia yang hidup itu sekarang sepertinya seakan-akan mereka itu mati. Menjalani hidup tapi mati. Karena mereka tidak sadar apa yang ada di belakangnya ini setelah kematian. An-nasu matu, nas, manusia itu mati. Wa idza matu intabahu, baru. Tapi nanti kalau mereka sudah mati beneran, baru mereka sadar. Seakan-akan begitu kita mati itu malah kita bangun dari tidur kita. Ya Allah, langsung ingat semua. Kita telah mengambil janji sumpah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu roh dicabut, roh ini sadar dan teringat kembali bahwa setelah kematian ini sungguh nyata baginya kehidupan ratusan ribu tahun. Karena di surat Al-Mutaffifin ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah manusia itu menyangka bahwa mereka itu nanti akan dibangkitkan liyaumin azim, untuk menghadapi hari yang besar, hari yang agung, hari apa itu? Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari di mana nanti kita berdiri menuju Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari kita nanti digiring di padang mahsyar. Ngantri, bahkan nanti sebelum ngantri itu nanti ketika hisab, qadha, mizan, ngantri. Di padang mahsyar mending kalau ngantri kan kita tahulah ini antrian mesti jalan. Sebelum ngantri itu nanti kita di padang mahsyar, Pak Bu. Padang mahsyar sebelum itu ngapa? Nungguin keputusan Allah kapan mau mulai ini persidangan akhirat. Maka ketika tadi Allah berfirman yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari di mana manusia ini berdiri menuju Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama di antaranya Ibnu Katsir meriwayatkan sebuah riwayat yang dimana berdirinya manusia di padang mahsyar menunggu ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala, ada yang bilang 70 tahun. Berdiri di padang mahsyar itu kalau di umur setara dunia itu 70 tahun. Padahal hidup di dunia saja belum tentu kita sampai
70. Ada yang mengatakan dalam riwayat lain yaqumuna arba'umi'ah sanah, 400 tahun. Ada yang bilang 300 tahun. Yang paling sedikit yang ada di riwayat itu kalau tidak salah 40 tahun. Berdiri orang itu dibangkitkan di padang mahsyar nanti hufatan uratan ghurlan. Telanjang dada, bukan dada, telanjang pakaian, dia dibangkitkan sebagaimana dia lahir. Enggak pakai sendal, nyeker, dalam keadaan belum berkhitan. Betul-betul telanjang semuanya. Maka ketika itu Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, gimana kita di hari itu, masa kita bisa melihat aurat orang lain?" Kata Nabi, "Al-amru yaumidzin a'dhamu min dzalik." Wahai Aisyah, perkara hari itu lebih besar dan lebih menakutkan daripada orang mau lihat aurat orang lain. Udah nggak kepikiran. Karena di hari itu orang yang jadi kegundahannya itu, kedeg-degannya itu, saya ini apa nih keputusannya Allah nanti? Saya selamat enggak? Saya ini selamat enggak? Karena dia melihat sebuah kenyataan yang mengerikan, bahwa ternyata amal dia ini teringat dosa-dosanya, amalan-amalannya di dunia, dan ketika di padang mahsyar betul-betul ternyata nyata apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Itulah fase kehidupan yang lain. Dan itu perjalanan panjang. Ya. Ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil, atau engkau orang yang, jadilah engkau di dunia seperti orang gharib, orang asing, atau 'abirus sabil, sekedar orang yang menyeberang jalan. Abir, yang memotong jalan. Ya. Orang yang menyeberangi jalan. Orang nyebrang jalan ini ya tidak lama, sekejap saja. Orang yang memotong sebuah perjalanan. Maka kalau kita bagi jalan menuju Allah itu, kita bagi dua. Jalan menuju Allah ketika kita masih di dunia, maka inilah kesempatan yang paling berharga. Perjalanan kita kepada Allah di dunia ini adalah kesempatan yang paling berharga. Inilah yang dimaksud dari sini. Itu di dunia. Kita harus memposisikan diri kita seperti orang asing. Harus memposisikan diri kita seperti musafir abirus sabil. Nah, namanya orang musafir itu selain dia nggak sampai harus membuat rumah, beli macam-macam perabotan, ngisi rumah, itu orang cuma sementara. Nah, orang juga kalau mampir di suatu tempat, biasanya orang ngerantau itu mesti ya, dia akan ndak cari teman kecuali yang kira-kira bermanfaat buat dia. Ya ndak? Biasanya mental orang merantau itu kayak gitu. Dia memang dituntut untuk survival nih, harus kenalan sama orang. Kalau hidup sendiri bahaya orang merantau. Tapi harusnya orang merantau itu mesti dia nggak akan mencari teman kecuali yang kira-kira ini bisa bantu saya, bisa nolong saya, bermanfaat buat saya. Ya. Kalau ada apa-apa, begitu juga harusnya kita di dunia. Nah, jangan sampai orang di dunia ini mengambil teman malah yang bisa menjerumuskannya. Ya. Enggak mengambil teman kecuali yang bisa menunjukkannya kepada kebaikan, yang bisa menyelamatkan dan membantu perjalanannya ini mulus dan aman. Dan orang namanya di perjalanan musafir ini akan hati-hati. Karena kalau dalam musafir kita ini jalan, ada begal, garong, perampok, apalagi Pak, copet kadang, ada orang nakal, ada ya macam-macam orang namanya perjalanan. Di dunia ini hakikatnya perjalanan hidup kita juga situ. Ada begal-begal yang membegal amal kita. Ada orang-orang yang tadinya kita sudah berusaha lurus, mau kembali kepada kebaikan, kembali kepada jalan yang lurus, salah berteman, jatuh lagi kita. Ada begal-begal keimanan, garong-garong keimanan, yang kalau kita tidak hati-hati
ndak kita jaga iman kita, ndak kita jaga kebaikan kita, komunitas kita, orang-orang di sekitar kita, kita akan dirampok keimanan kita, dirampok amal kita, dirampok diri kita, sehingga ndak bisa lagi melanjutkan perjalanan, habis. Maka perhatikanlah di dunia ini dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita hidup. Secara umum ada sebuah kunci yang penting. Bagaimana sih kita menjalani perjalanan ketika masih di dunia ini? Sepertinya ini dilanjutkan ya. Jadi setelah Abdullah bin Umar itu menceritakan gimana Rasulullah dulu menasihati beliau, kemudian beliau mengucapkan sebuah perkataan. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, kemudian Ibnu Umar berkata setelah meriwayatkan hadis tadi. Maka beliau memberi nasihat, idza amsayta fala tangtadirus sabah. Maka wahai sekalian manusia, kalau kamu berada di waktu sore, jangan nunggu-nunggu pagi. Wa idza asbahta fala tangtadiril masa. Kalau kamu berada di suatu pagi, janganlah menunggu waktu sore. Ini dalam artian apa? Janganlah menunda-nunda amal soleh. Karena dunia itu sedikit. Padahal dunia ini yang sedikit ini sangat menentukan sekali. Karena darul amal, waktunya beramalnya cuma waktu yang sedikit ini. Sudah waktunya sedikit, kita nggak kapan berakhirnya. Sudah waktunya pendek, kita nggak kapan garis finishnya, nggak tahu kapan garis finishnya. Mending kita tahu finishnya sekian. Ini dunia sifatnya seperti itu. Sudah pendek, kita nggak tahu kapan ini berakhir. Bisa nanti sore, bisa besok pagi, bisa malam. Kita nggak tahu kapan. Maka idza amsayta fala tangtadirus sabah. Kalau kamu sudah di waktu sore, masih bisa berbuat amal soleh, berbuat amal kebaikan, laksanakan. Jangan nunggu besok pagi. Kalau kamu bangun pagi, bangun tidur, coba lihat apa yang bisa saya kerjakan. Amal soleh apa yang bisa saya lakukan, kerjakan sekarang juga. Jangan nunggu nanti sore. Karena perjalanan kita panjang, sedangkan waktunya untuk mencari bekal sedikit. Setelah dunia ini masih ada mahsyar, masih ada kubur, ba'ats, mahsyar, mizan, hisab, mizan, sirat. Itu fase kehidupan. Sampai kemudian kehidupan kita yang hakiki, Allah takdirkan kita masuk neraka atau masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita pertemukan kembali semuanya di Firdausil A'la, di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Bisa berkumpul bersama para syuhada, para salihin, para anbiya, para mursalin, para orang-orang saleh. Wa khudh min sihhatika limaradik, dan ambillah di waktu sehatmu itu untuk waktu sakit. Ya, sudah hidup sebentar, nggak tahu kapan garis finishnya. Kadang kita hidup pun masih ada sakitnya. Kalau sakit, kadang ya beramalnya berkurang, mas sedikit. Walaupun sakit ini kalau kita ridha, jadi penggugur dosa. Ya. Tapi tentu secara umum orang sakit ini amalnya berkurang. Maka waktu-waktu sehat itu harus betul-betul difungsikan. Wa min hayatika limautik, dan manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum waktu matimu. Ya. Karena hidup di dunia inilah yang sedikit ini yang menentukan. Darul amal. Besok Pak di akhirat, walaupun akhirat itu panjang juga, tapi udah nggak ada amalan. Kita nggak boleh amal lagi. Mau amal apa sih nggak diterima sama Allah. Ya, karena udah turun panggung, udah keluar ring kita, pertandingan habis. Ya, tinggal nunggu penilaian Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung ini masih kita ada di panggung kehidupan, itulah di atas ring. Ya, masih dihitung poinnya. Ambillah bekal sebanyak-banyaknya. Karena perjalanan ini panjang sampai kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan dijaga betul-betul
menjalani kehidupan ini dengan penuh ketakwaan. Jangan sampai kita juga malah orang yang kena poin minus. Umar bin Khattab, ayah beliau, ayah Abdullah bin Umar, suatu saat ditanya oleh Ubay bin Ka'ab, "Wahai Umar, apa itu takwa?" Ya, takwa yang mana itu adalah kita cari bekal di dunia ini ya ketakwaan. Kata Umar, beliau tidak langsung menjawab Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjawab dengan sebuah pertanyaan lagi. "Wahai Ubay, pernahkah kamu melewati sebuah jalan yang penuh dengan onak dan duri? Paku." Kata Abdullah, kata Ubay bin Ka'ab, "Ya, saya pernah." "Apa yang kamu lakukan kalau kamu melewati jalan yang penuh duri, penuh jemblongan, penuh batu yang tajam?" "Ya saya kalau lewat jalan seperti itu ya hati-hati, takut keceprut, takut sobek kaki saya." Itulah takwa. Takwa itu kita hidup di dunia ini dengan penuh kehati-hatian. Karena kita seakan-akan berjalan di dunia ini jalan yang penuh duri. Perhatikan setiap langkah kita pakai untuk apa. Allah titipkan kita harta kita pakai untuk apa. Allah berikan kita kekuatan, tenaga, masih sehat kita dipakai untuk apa. Kita diberi sama Allah Subhanahu wa ta'ala pikiran kita pakai untuk apa. Telinga, mata, hidung, semua ini adalah amanah. Dan setiap amanah yang Allah titipkan kepada kita nanti akan Allah mintai pertanggungjawaban. Sedangkan pertanggungjawaban manusia itu dibawa sendiri-sendiri. Perjalanan kita, yang pertama kita ini perjalanan panjang, dan perjalanan kita itu hakikatnya perjalanan sunyi, perjalanan sendiri. Maksudnya gimana perjalanan sendiri? Kata Allah, "Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda." Dan setiap dari manusia akan datang kepada Allah di akhirat nanti sendiri-sendiri. Kita mau di dunia ini punya geng sak kampung, punya temen yang dukung kita ini bahkan ratusan, mungkin ribuan ya, karena mungkin anggota dewan sing nyoblos akeh. Di dunia seperti itu, di akhirat sendiri, Pak. Semuanya sibuk sendiri-sendiri, tanggung jawab amal sendiri-sendiri. Perjalanan kita menuju Allah, hakikatnya kita pertanggungjawabkan diri kita masing-masing. Maka perhatikanlah dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bergaul. Karena nanti di akhirat nggak ada lagi pertemanan kecuali pertemanan yang baik, yang takwa. Kata Allah, "Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin." Pertemanan di hari itu yang mungkin di dunia ini punya teman yang banyak, yang solid, tapi di akhirat semua pertemanan itu menjadi permusuhan kecuali barang siapa berteman dibangun dengan ketakwaan, dengan iman, ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, berteman karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pertemanan yang abadi. Selain pertemanan model seperti ini, mau di dunia ini bilangnya saya temanmu sehidup semati, itu cuma omong kosong saja, perkataan di mulut, tapi hakikatnya nanti di akhirat dia akan nyalahkan temennya. "Ya Allah, saya ini sesat gara-gara si fulan ini, saya diajak-ajak." Iya, dia ngajak kamu, tapi kamu mau, kamu tetap tanggung jawab amal sendiri. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Intinya kita pertanggungjawabkan amal. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebenarnya si panjang kalau kita berbicara tentang perjalanan hidup, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya ringkaskan dengan sebuah perkataan Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Perjalanan ini harus kita pupuk dan kita dasari dengan hubbullah, cinta kepada Allah. Itu sumber kekuatannya, hubbullah. Karena kalau orang sudah hubbullah, inilah bagaimana kita tahu kalau kita sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, beliau mengatakan,
alamatu hubbillah hubbul Quran. Ciri-ciri orang cinta Allah itu dia akan cinta Al-Quran. Karena Quran kalamullah. Kita mau ngobrol sama Allah, ingin tahu seakan-akan Allah sedang mengasih wejangan ke kita, baca Quran. Ya. Wa alamatuha hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana cara kita tahu kita cinta Quran? Cara tahunya kita cinta Nabi. Kalau kita cinta Nabi, insya Allah kita juga cinta Quran. Wa min alamati hubbiha hubbus sunnah. Bagaimana cara tahu kalau kita sudah cinta Nabi? Kita cinta sunnahnya Nabi. Sunnah-sunnah Nabi kita cintai. Tidak ada satupun yang kita benci. Ya, walaupun mungkin kita belum bisa melaksanakannya, tapi kita suka. Ya, sunnah-sunnah Nabi. Nah, apa saja sunnah Nabi? Ya berarti harus ngaji lagi. Kita bicara ini sunnah Nabi sehari nggak cukup. Ada 24 jam sunnah Nabi dalam sehari. Wa min alamatiha hubbul akhirah. Tanda kita tahu kalau tanda saya cinta sunnah itu apa? Tanda kalau kamu sudah cinta sunnahnya Nabi, kamu cinta akhirat. Wa min alamati hubbiha bughdud dunya. Lah, tanda cinta akhirat apa? Tanda orang kalau sudah cinta akhirat bughdud dunya. Dia akan membenci dunia. Loh, apakah benci sama sekali? Bentar. Wa min alamati bughdiha alla ya'khudha minha illa zadan wa bulghatan ila Allah subhanahu wa ta'ala, ila al-akhirah. Dan tanda orang benci dunia itu dia apa? Dia tidak akan mengambil dari dunia ini kecuali yang bisa jadi bekal buat dia. Dia tidak akan mengambil dari dunia ini kecuali apa yang manfaat untuk akhiratnya. Wa bulghatan ilallah, dan sebagai wasilah yang menyampaikan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian garis akhirnya apa? Tanda kalau kita menjalani perjalanan kita dengan cinta kepada Allah adalah kita ulang. Tanda kita menjalani perjalanan ini menuju Allah dengan penuh kecintaan adalah ketika kita tidak mengambil dari dunia ini kecuali yang bermanfaat dan kecuali yang bisa menyampaikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara tahunya? Setiap dari kita akan tahu masing-masing. Saya ini hidup ini betul-betul hanya untuk cari dunia atau dunia saya buat akhirat? Nah, itu pertanyaan yang hanya kita sendiri yang bisa jawab. Silahkan dijawab masing-masing. Saya itu cari dunia, dikasih Allah hidup di dunia ini, ya emang karena untuk dunia saja, pencapaian dunia, target dunia, atau kita jadikan dunia ini sebagai batu loncatan menuju akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullah li wa lakum min kulli dzambin fastaghfiruh innahu wal ghafurul barur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.